Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Melani. Saya dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Geografi, kelas A, Stambuk 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh sistem non-fotografik dan sistem radar. Penginderaan jauh merupakan ilmu yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang suatu objek, daerah, ataupun gejala di permukaan bumi dengan menganalisis data menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek. Jenis penginderaan jauh secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem fotografik dan juga penginderaan jauh non-fotografik. Sekarang kita masuk dalam definisi sistem non-fotografik. Sistem non-fotografik adalah sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan. Perekaman objek pada sistem non-fotografik menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan menggunakan detektor pita magnetik. Sensor yang digunakan dalam sistem non-fotografik adalah kamera. Pada sistem penginderaan jauh non-fotografik, selain menggunakan kamera, juga terdapat alat lain misalnya seperti RBV atau Return Band Vidicon untuk satelit Landsat generasi 1 atau Landsat 4-5 yang terdiri dari 3 saluran. Yang pertama yaitu RBV1, RBV2, dan RBV3. Serta ada juga MSS atau Multispectral Scanner yang keduanya mempunyai resolusi 79 meter. Selanjutnya yaitu sistem radar. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging, artinya menentukan jarak objek berdasarkan gelombang radio. Penginderaan jauh sistem radar yaitu penginderaan jauh yang menggunakan spektrum gelombang mikro, sedangkan tenaga yang diperoleh dibangkitkan oleh sensor buatan. Terdapat 3 komponen utama yang tersusun dalam sistem radar. Yang pertama yaitu antena, yang kedua pemancar sinyal atau transmitter, yang ketiga penerima sinyal atau receiver. Yang pertama yaitu antena. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Yang kedua yaitu pemancar sinyal ataupun transmitter. Pada sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Kemudian yang ketiga yaitu penerima sinyal atau receiver. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Selain 3 komponen utama dalam sistem radar, terdapat juga 3 komponen pendukung. Yang pertama yaitu waveguide, yang kedua duplexer, yang ketiga software. Yang pertama waveguide. Waveguide berfungsi sebagai penghubung antara antena dan juga transmitter. Yang kedua yaitu duplexer. Duplexer berfungsi sebagai tempat pertukaran atau peralihan antara antena dan penerima atau pemancar sinyal ketika antena digunakan dalam kedua situasi tersebut. Yang ketiga yaitu software. Software merupakan suatu bagian elektromagnetik yang berfungsi untuk mengontrol kerja seluruh perangkat dan antena ketika melakukan tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem radar. Prinsip kerja atau konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama perjalanannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Konsep radar hampir sama dengan metode seismik pada geofisika.
Selanjutnya yaitu klasifikasi radar. Klasifikasi radar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk gelombang atau waveform, yang kedua yaitu berdasarkan jumlah antenanya. Yang pertama berdasarkan bentuk gelombang atau waveform. Bentuk gelombang atau waveform merupakan radar yang menggunakan transmitter dan antena penerima atau receive antena secara terpisah, di mana radar ini terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah antenanya. Berdasarkan jumlah antenanya, radar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, radar monostatis. Radar monostatis merupakan jenis radar yang hanya memiliki sebuah antena yang digunakan untuk memancarkan maupun menerima sinyal. Radar ini memiliki suatu bagian yang disebut duplexer untuk memisahkan antara penerima dan juga pemancar. Yang kedua, yaitu radar bistatis atau multistatis. Radar ini merupakan suatu jenis sistem radar yang komponennya terdiri dari pemancar sinyal atau transmitter dan satu atau lebih penerima sinyal atau receiver, di mana kedua komponen tersebut terpisah. Kedua komponen itu dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target atau objek. Objek dapat dideteksi berdasarkan sinyal yang dipantulkan oleh objek tersebut ke pusat antena. Sekian video pembelajaran mengenai penginderaan jauh sistem non-fotografik dan sistem radar yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video ini saya memohon maaf. Kepada Bapak dosen saya juga memohon maaf. Semoga Bapak juga dapat memakluminya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.